Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan aplikasi konsep induksi elektromagnetik pada dinamo sepeda. Video ini untuk memenuhi tugas fisika terapan dalam materi induksi elektromagnetik. Saya Sri Mutiara Agnia Supriyadi dari kelas Teknik Elektronika 1C dengan NIM 20020101058. Nama saya Nanur Diasari dari kelas TS1C dengan nomor induk mahasiswa 20020011066. Lalu ada Restia Muninggar dengan NIM 200101035. Dan ada Iqbal Baihaqi dengan NIM 20010101032 dan Aditya Putra Pambayun 200201059. Pengertian induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau berubah, atau konduktornya yang digerakkan melewati medan magnet yang diam, menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor. Proses induksi elektromagnetik ini menghasilkan arus listrik. Proses induksi elektromagnetik dapat bekerja pula secara kebalikannya. Jadi pergerakan arus listrik dapat menghasilkan sebuah medan magnetik. Faktanya, sebuah magnet bisa memiliki medan magnet akibat gerakan individual elektron-elektron dalam atom-atom penyusun magnet. Elektron-elektron tersebut bergerak secara seragam sehingga menghasilkan medan magnet uniform. Rumus induksi elektromagnetik. Flux magnet. Flux magnet adalah perubahan pada medan magnet. Flux magnet dihasilkan dari perkalian antara medan magnet B dengan luas bidang A yang saling tegak lurus. Flux magnet dapat dinyatakan dengan theta sama dengan B dikali A. Rumus di atas adalah flux magnet di mana medan magnetnya tegak lurus dengan luas bidangnya. Jika tidak tegak lurus tapi membentuk sudut, maka besar flux magnetnya dikalikan kosinus sudutnya. Theta sama dengan B dikali A kosinus theta. Hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa jika jumlah flux magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul GGL atau gaya gerak listrik induksi. Besarnya GGL induksi ini bergantung pada laju perubahan flux magnet dan banyaknya lilitan kumparan. GGL induksi tersebut dapat dihitung secara matematis dengan rumus tegangan induksi sama dengan min N dalam kurung delta perubahan per delta T, di mana tegangan induksi merupakan GGL induksi atau volt, N merupakan jumlah lilitan kumparan, delta perubahan atau delta T merupakan laju perubahan flux magnet. Tanda delta mengungkapkan perubahan. Jadi, delta perubahan atau delta T adalah perubahan flux magnet terhadap perubahan waktunya, sehingga disebut sebagai laju perubahan flux. Hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus induksi akan muncul pada arah yang sedemikian rupa, sehingga arah induksi menentang perubahan yang dihasilkan. Jadi, arah arus induksi yang terjadi dalam suatu penghantar menimbulkan medan magnet yang saling bertolak belakang dengan penyebab perubahan medan magnet tersebut. Tanda minus pada persamaan Faraday di atas menunjukkan bahwa GGL atau epsilon yang terbentuk memiliki arah yang bertolak belakang dengan flux magnet. Hukum Henry. Hukum Henry menyatakan bahwa apabila arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar berubah terhadap waktu, maka pada penghantar tersebut akan terjadi GGL induksi diri yang dirumuskan dengan tegangan induksi sama dengan min L dalam kurung DI per dt, di mana tegangan induksi merupakan GGL diri atau volt, L merupakan induktansi diri, DI atau dt merupakan
besar perubahan arus per satuan waktu atau ampere per second. Induksi diri L merupakan besarnya GGL yang terjadi pada suatu kumparan, di mana terjadi perubahan arus 1 ampere setiap 1 detik yang dirumuskan dengan L sama dengan N perubahan per I, di mana N merupakan jumlah lilitan kumparan, theta merupakan fluks magnet atau Weber, I merupakan kuat arus ampere. Selanjutnya ada penerapan induksi elektromagnetik dalam dinamo sepeda. Induksi elektromagnetik telah diterapkan pada berbagai teknologi seperti komponen-komponen elektrikal, induktor dan transformator, dan alat-alat yang sangat krusial seperti motor elektrik, generator, dan salah satunya ialah dinamo sepeda. Berikut adalah gambar dari dinamo sepeda. Lalu bagaimana cara kerja dari dinamo ini? Dinamo digunakan untuk menyalakan lampu. Dinamo pada sepeda ini digunakan untuk menyalakan lampu. Caranya ialah bagian atas dinamo atau bagian yang berputar itu dihubungkan ke roda sepeda. Pada proses itulah terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Dinamo seperti pada intinya adalah sebuah magnet yang dapat berputar dan sebuah kumparan tetap bila roda. Lalu bagaimana cara kerja dari dinamo ini? Dinamo pada sepeda digunakan untuk menyalakan lampu. Caranya ialah bagian atas dinamo atau bagian yang dapat berputar ini dihubungkan ke roda sepeda. Pada proses itulah terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Dinamo pada intinya di sepeda itu ialah sebuah magnet yang dapat berputar serta sebuah kumparan yang tetap. Bila roda sepeda diputar dan pada dinamo akan memutar sehingga roda akan memutar magnet yang biasanya menjadikan dinamo ini menghasilkan tegangan 6-12 volt. Lalu barulah si lampunya bisa menyala karena ada tegangan dari situ. Lalu apa manfaat dari dinamo pada sepeda ini? Tentu saja karena dinamo pada sepeda digunakan pada lampu, maka manfaatnya ialah kita dapat dengan mudah menggunakan sepeda di malam hari karena ada lampunya. Jadi di tempat yang tanpa penerangan, meskipun kita memakai sepeda, kita bisa tetap mengalami kemudahan untuk menjalankan sepedanya. Lalu kita bisa ambil kesimpulan ialah dinamo merupakan alat yang prinsip kerjanya berdasarkan induksi elektromagnetik. Alat ini pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday. Dinamo sepeda merupakan generator kecil yang dapat menghasilkan arus listrik yang kecil pula. Pada dinamo sepeda, prinsip kerjanya yaitu energi gerak diubah menjadi energi listrik sehingga lampu pada sepeda dapat menyala. Dinamo itu menghasilkan arus bolak-balik atau AC, maka sering disebut alternator. Dinamo sepeda pada intinya ialah sebuah magnet yang dapat berputar dan sebuah kumparan yang tetap. Bila roda sepeda diputar, dinamo akan memutar roda dan magnet pada dinamo dapat menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik pada dinamo ini biasanya berasal dari tegangan sebesar 6-12 volt. Nah, jadi terima kasih, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.